Hai halo semuanya, perkenalkan nama aku Immanuel Isai Christian. Teman-teman bisa panggil aku Elo. Oke, teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu materi yang paling aku suka banget dari kelas 10. Apa itu materinya? Set, ada yang bisa nebak materinya apa? Dan yap, betul kita bakal ngebahas tentang eksponen. Oke, apa sih eksponen? Nah, kita bakal cari tahu apa sih eksponen dan apa aja sifat-sifat eksponen yang ada di dalam materi ini. So, lihat aja materi yang akan kita bahas selanjutnya. Dan terakhir kita bakal ada pembahasan soal. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan tentang latihan yang sudah aku buat, oke? Semangat! Oke, kita masuk ke materi eksponen atau yang biasa kita sebut dengan bilangan berpangkat. Teman-teman pasti udah nggak asing sama bilangan berpangkat kan? Kayak misalkan 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini tuh namanya variabelnya. Dan yang banyak ini jumlahnya itu namanya si pangkatnya. Ini berarti ada 4 gitu ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan adanya variabel? Kalau variabel contohnya x pangkat n. X pangkat n sama dengan X kali X kali sorry ya X kali X kali X kali X kali X, ya udah itu mau sampai seterusnya. Itu tuh namanya variabelnya, dan yang dikalikan itu adalah pangkatnya, si n-nya. Gitu teman-teman, masih paham kan? Kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Oke, di depan aku sudah ada sifat-sifat eksponen. Dari berbagai sifat eksponen akan aku jelaskan satu persatu ya. Ini yang pertama. Yang pertama itu sifatnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi gimana sih contohnya? Contohnya ini ada misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7 misalkan seperti ini. Berarti jawabannya itu 2 dipangkatkan 3 tambah 7 yang artinya 2 pangkat 10. Jadi kalau misalkan eksponennya itu dikali dengan angka yang sama di bawahnya ini, berarti itu bisa kita tambahkan si pangkatnya. Kayak misalkan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sifat eksponen yang kedua. Nah teman-teman, kalau misalkan di soal itu ada yang bawahnya itu tetap sama tapi dibagi, gimana sih caranya? Jangan bingung ya teman-teman. Ini tuh ada sifat eksponen yang dikurangin. Jadi contoh, misalkan 3 pangkat 4 dibagi sama 3 pangkat 10. Jadi jawabannya itu 3 pangkat 4 dikurang 10. Jadi jawabannya 3 min 6 gitu. Oke, kita lanjut ke sifat eksponen yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke sifat eksponen yang selanjutnya. Gimana kalau misalkan ada pangkat dalam pangkat? Aduh, aku bingung harus ngapain. Kalau misalkan ada pangkat dalam pangkat, itu tuh berarti kita dikalikan. Contoh, ada dua, pangkat 2, keluarnya 2. Ini gimana? Jadi tinggal 2, pangkat 2 dikali 2. Sama dengan 2 pangkat 4. Atau 2. Itu ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan ada variabel yang berbeda, kayak misalkan contohnya aja ada 4 dikali 25. Nah, ini kan hasilnya berapa teman-teman? 100, betul. Nah, gimana sih caranya kalau misalkan kita pakai sifat eksponen? 2 ini sama dengan 2 pangkat berapa? Pangkat 2 dikali dengan 25, ini berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2 gitu ya teman-teman. Nah, karena ini pangkatnya sama, kita bisa masukkan ke sifat eksponen. Jadi kita bisa mengkalikan dulu yang di dalamnya. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 2. Pangkat 2. Jadinya ini kan 2 kali 5 berapa? 10. 10 pangkat 2 hasilnya berapa? 100. Sama bukan jawabannya? Oke, kita lanjut ke sifat eksponen yang selanjutnya. Ada sifat eksponen yang dinamakan 1/A pangkat N. Ini gimana kalau misalkan si pangkatnya ada di bawah? Ini jadinya cuma diminusin aja. Contoh, ada 1 pangkat 2 pangkat 2. Ini digimanain jadinya? Kita tinggal balik aja. Kita tinggal balik ke sini. Set. Jadinya 2 min 2. Gitu. Gimana kalau misalkan ada min dalam min? Contoh deh, 1 per 2 min 2. Ini teman-teman gampang. Teman-teman ingat si sifat eksponennya kayak gini.
Oke, kita ubah lagi. Misalkan jadi gini. 1/2 pangkat 2. Nah, kalau misalkan kayak gini, kan teman-teman tinggal kali ini jadi ke atas. Jadinya 1 dikali 2 pangkat 2. Jadinya berapa? 2 pangkat 2. Sama kan? Gitu teman-teman. Nah, ada lagi sifat eksponen yang menyatakan kalau misalkan A itu nggak boleh, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apapun si A-nya, contoh ada 100 pangkat 0, itu pasti jawabannya itu adalah 1. Gitu. Oke, kita lanjut ke sifat eksponen yang terakhir. Oke, ini adalah sifat eksponen yang terakhir. Gimana sih kalau misalkan pangkatnya itu adalah pecahan? Kita tinggal ubah si M-nya ini adalah akarnya. Dan N-nya ini adalah pangkat di dalamnya. Contoh, A pangkat berapa ya? 3/4. Misalkan seperti itu. Ingat M-nya ini adalah pangkat dan 3 ini adalah M ini adalah akarnya dan 3 ini adalah pangkatnya. Kita masukkan. Contoh ya. Jadinya ininya itu A pangkat 3. Luarnya itu berarti akar 4. Kita coba A-nya kita ganti dengan angka. Misalkan ada 5 pangkat 7/8. Ingat 8-nya ini adalah akarnya dan 7 ini adalah pangkatnya. Oke? Kita masukkan 5 pangkat 7 akar 8. Gitu ya teman-teman. Ini adalah cara sederhananya. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Oke, ini adalah ada soal latihan. Nah, soalnya itu ada 8 dikali A pangkat 3 pangkat 2 dibagi 2A pangkat 2. Gimana sih caranya? Oke, teman-teman boleh SS dulu. 1, 2, 3. Jadi, jawabannya ini kayak gini. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Caranya gimana? Jadi, 8-nya ini kita sederhanakan dulu dengan sifat eksponen yang tadi ya. Jadi, 8 itu kita bisa artikan dengan 2 pangkat 3. Jadi A-nya tetap sama dan di dalam kurungkan ada pangkat 2. Nah, kalau misalkan udah, 2-nya ini kita kali ke satu-satunya. Jadi 2 kali 2 pangkat 3, 2 dikali A pangkat 3. Jadinya kayak gini. Ini tetap sama ya teman-teman. Dan langsung kalau misalkan udah, kita bagikan. Nah, kita bagikan. Ingat, kalau misalkan 2 nggak punya pangkat, itu tuh sama dengan pangkat 1. 2 pangkat 6, kita bagikan dulu yang emang sama ya variabelnya. 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 1. Jadi 6 kurang 1 berapa? Betul, jadi 2 pangkat 5. Selanjutnya, A pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 2. Berapa? Ya, betul. Jadi 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi ini adalah bentuk sesederhana mungkin dari si eksponen tersebut. Seperti itu. Mantap!